Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dengan bagian pertama, kita akan membahas tentang kedatangan Jepang, restorasi Meiji, hingga imperialisme Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang berada di Asia Timur. Kita akan membahas bagaimana Jepang bisa berhasil melakukan imperialisme dan melakukan pendudukan di Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia tidak lepas dari keberhasilan restorasi Meiji, di mana restorasi Meiji menjadi awal modernisasi di Jepang, sehingga Jepang berhasil melakukan imperialisme di berbagai negara di Asia. Restorasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula tentang gedung bersejarah, kedudukan raja, negara, pemugaran, dan pembaharuan. Meiji merupakan kaisar Jepang yang melakukan restorasi dan perubahan besar-besaran di segala bidang yang membawa Jepang ke era modern setelah menutup diri lebih dari 200 tahun. Kita akan membahas latar belakang dan bagaimana Jepang bisa menjadi negara modern setelah menutup diri lebih dari 200 tahun. Sebelum era modern, Jepang merupakan sebuah negara yang feodal, dengan kaisar, shogun, serta daimyo memainkan peran baik secara ekonomi maupun sosial politik. Periode ini sering diwarnai perebutan kekuasaan di antara mereka, terutama antar shogun serta antar shogun dan kaisar. Shogun sendiri adalah komandan angkatan bersenjata yang menjalankan kekuasaan sehari-hari secara absolut di Jepang atas restu kaisar. Pada masa itu, jabatan shogun hanya dipegang oleh sejumlah klan militer yang kuat. Mereka kerap bersaing satu sama lain untuk meraih kekuasaan. Para shogun umumnya berasal dari daimyo yang kuat secara ekonomi dan militer. Daimyo adalah penguasa atau gubernur wilayah atau raja lokal yang tunduk pada shogun dan kaisar. Di wilayah kekuasaannya, daimyo memiliki angkatan bersenjata sendiri. Hubungan dengan dunia barat baru dimulai sejak abad ke-16 ketika para pedagang dan misionaris Serikat Yesus dari Portugal menginjakan kaki di Jepang. Namun pada tahun 1639, Shogun Tokugawa menjalankan kebijakan Sakoku atau negara tertutup yang berlangsung selama 2 abad, yang membuat Jepang terisolasi dari dunia luar. Melalui kebijakan ini, orang asing dilarang masuk ke Jepang, dan sebaliknya orang Jepang dilarang berhubungan dengan orang asing ataupun meninggalkan Jepang. Pelanggaran terhadap kebijakan ini diganjar dengan hukuman mati. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Jepang tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Beberapa negara masih diizinkan menjalin hubungan ekonomi dengan Jepang seperti Belanda, Tiongkok, dan Korea. Lantas, apa latar belakang kebijakan Sakoku? Latar belakang kebijakan Sakoku. Yang pertama adalah Keshogunan Tokugawa menuding para misionaris Katolik mendalangi pemberontakan Shimabara, pemberontakan besar pertama sejak penyatuan Jepang di bawah Keshogunan Tokugawa. Sudah lama Keshogunan Tokugawa memang khawatir perkembangan agama Katolik di Jepang akan mengancam identitas, kebudayaan, serta stabilitas bangsa Jepang. Dalam perang terbuka yang melibatkan sekitar 125.000 tentara pemerintah, sebagian besar penduduk Shimabara tewas. Para misionaris diusir keluar dari Jepang dan penyebaran agama Katolik dilarang. Yang kedua, mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya Daimyo Tozama. Secara politis, Daimyo Tozama merupakan vasal atau bawahan dari Shogun Tokugawa, namun secara ekonomi relatif lebih independen. Daimyo ini telah lama menjalin hubungan dagang yang menguntungkan dengan bangsa-bangsa asing timur seperti Tiongkok dan Korea yang memungkinkan mereka membangun kekuatan militer.
Kebijakan ini mengalami titik balik pada sekitar pertengahan abad ke-19. Momen yang sangat menentukan terjadi pada 31 Maret 1854, di mana Commodore Matthew C. Perry tiba di Jepang dengan kapal hitamnya. Kapal bertenaga mesin super jumbo yang dilengkapi persenjataan dan teknologi yang jauh lebih superior dibanding milik Jepang. Kedikdayaan militer Amerika Serikat memaksa Jepang menandatangani Konvensi Kanagawa. Isi dari Konvensi Kanagawa yang pertama adalah kesediaan Jepang membuka diri terhadap Barat dengan membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk kapal-kapal asing yang berdagang, menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam, dan mendirikan kedutaan Amerika yang permanen. Shogun Tokugawa dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Setelah itu, pemerintahan shogun dihapuskan dan kekuasaan sepenuhnya berpusat ke tangan kaisar, yaitu Kaisar Komei. Kedatangan Amerika Serikat serta kemajuan-kemajuan di barat yang mereka saksikan berkat terbukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang untuk kapal-kapal asing menyadarkan Jepang betapa tertinggalnya mereka dibanding negara-negara barat. Lalu muncullah tekad untuk mengejar ketertinggalannya, namun baru terrealisasikan pada masa pemerintah Kaisar Meiji, putra dari Komei. Jepang memberangkatkan misi Iwakura ke Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1871. Misi ini merupakan misi perjalanan diplomatik ke Amerika dan Eropa dengan tugas mempelajari seluk-beluk kemajuan Barat termasuk sistem pendidikan, teknologi, serta ideologi yang mendasari kemajuan. Renegosiasi atas perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan dengan Amerika Serikat yang dinilai berat sebelah. Berikut gerakan pembaharuan Kaisar Meiji dalam langkah modernisasi. Yang pertama dalam bidang perindustrian, mendirikan pabrik senjata, galangan kapal, pelebur besi, pemintal, sistem jaringan kereta api, komunikasi modern. Dalam bidang perdagangan, menerapkan politik dumping, yaitu politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal. Mengembangkan pelabuhan dan pendirian bank-bank dengan tujuan memberikan modal usaha. Kemudian dalam bidang militer, pada tahun 1873, laki-laki yang berumur 21 tahun wajib mengikuti wajib militer, membeli peralatan militer dari negara barat, membeli kapal bertenaga uap dari Belanda yang diberi nama kapal hitam Kaiyo Maru. Dalam bidang pendidikan, menerapkan wajib belajar, menanamkan rasa cinta kepada tanah air, menanamkan semangat Bushido atau pantang menyerah dan berani mati, hormat dan tunduk kepada kaisar, memberikan beasiswa untuk belajar ke dunia barat, mendatangkan banyak konsultan pendidikan dari dunia barat. Dalam sistem sosial, menghapus sistem feodalisme tradisional. Yang pertama yang dihapus adalah kasta yang terdiri dari kasta samurai, petani, seniman, dan pedagang. Kekuasaan tuan tanah atau daimyo diganti menjadi kekuasaan terpusat. Melarang menggunakan katana dan kimono yang menjadi ciri khas kelas samurai. Dalam bidang hukum, Jepang mengadopsi sistem bikameral dari Jerman yang terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. Majelis tinggi berisi orang-orang yang ditunjuk oleh kaisar dan anggota keluarga kerajaan. Sedangkan majelis rendah diduduki oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Tidak ada anggota parlemen yang boleh menduduki dua jabatan sekaligus. Jepang menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat industrialisasinya. Untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dibutuhkan 3 hal. Yang pertama, pasokan bahan mentah yang stabil, jalur pelayaran yang aman, pasar bagi hasil-hasil industrinya. Pada saat yang sama, rasa percaya diri akan kekuatan militer Jepang yang didukung oleh kemajuan ekonomi membangkitkan rasa bangga terhadap kemajuan dan pencapaian negaranya. Rasa nasionalisme ini kemudian berkembang menjadi nasionalisme radikal dan ingin menjadikan Jepang sebagai negara imperialis. Tahun
1894, Jepang membangun imperium yang luas yang meliputi Taiwan, Korea, Manchuria, Cina bagian utara. 1894 dan 1895, Jepang terlibat perang dengan Cina yang dikenal dengan Perang Sino-Jepang Pertama, yang dilatar belakangi ambisi kedua negara untuk menguasai Korea. Berakhir dengan perjanjian Shimonoseki antara Jepang dan Cina, semenanjung Liaodong dan Taiwan diserahkan kepada Jepang. Rusia, Jerman, dan Prancis yang semula menduduki semenanjung Liaodong kemudian mundur, namun tidak lama kemudian Rusia menduduki kembali semenanjung Liaodong dan mendirikan benteng Port Arthur di situ dan menjadikannya pangkalan angkatan lautnya di Pasifik. Pendudukan Jepang terhadap Rusia memicu Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905. Rusia kalah dengan ditandatanganinya perjanjian Portsmouth yang diadakan di Amerika Serikat dan difasilitasi oleh Presiden Theodore Roosevelt. Kemenangan atas Rusia berarti untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Asia memenangi perang atas bangsa Barat. Oleh karena itu, kemenangan ini membangkitkan harga diri dan kepercayaan diri bangsa Jepang khususnya dan Asia umumnya ketika berhadapan dengan bangsa Barat. Jepang kemudian melakukan invasi ke Rusia, kemudian disusul invasi wilayah jajahan Prancis di Indochina yang meliputi Kamboja, Laos, dan Vietnam. Hal ini bersamaan ketika Prancis menyerah terhadap pasukan Nazi Jerman sekitar tahun 1941. Sikap agresi Jepang ditentang oleh Amerika Serikat. Tahun 1941, Amerika Serikat memprakarsai dibentuknya persekutuan yang disebut dengan ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, untuk menghadapi Jepang. Disusul dengan langkah Presiden Amerika Serikat Roosevelt menerapkan embargo baja, besi, dan minyak serta membekukan semua aset Jepang. Embargo minyak suatu ancaman besar terhadap Jepang sebab industrinya sangat bergantung pada minyak. Lalu Jepang memutuskan untuk menguasai sumber minyak baru di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Oleh karena itu, Jepang harus melewati kekuatan militer terbesar saat itu, yaitu Amerika Serikat. Sasaran Amerika Serikat yang paling dekat di Asia adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, tepatnya di Pearl Harbor, Hawaii. Secara mendadak, tanpa ultimatum, Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Disusul dengan pendudukan Jepang terhadap wilayah Asia Tenggara. Pendudukan pertama Jepang yaitu pada tanggal 10 Desember 1941 di Filipina. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1941 Burma, dan pada tanggal 11 Januari 1942 melakukan pendudukan ke Indonesia, tepatnya di kota Tarakan, Kalimantan Timur. Demikianlah materi tentang masa pendudukan Jepang, kedatangan Jepang, restorasi Meiji, dan imperialisme Jepang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.